Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam daripada Borneo ya. Salam daripada 3M Auto Workshop, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian yang mungkin juga menarik sebab dia melibatkan sistem elektronik. Jadi alhamdulillah apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita ada sedikit ya perkongsian yang mana saya mengatakan ya ada yang unik sedikit lah, di mana kereta Wira 1.3 MMC. So Wira ni ada 3 jenis, Wira Carburetor, Wira Fuel Injection MMC, dan juga Wira Fuel Injection Video. So untuk kereta ni di hadapan kita dan kereta ni, dan mungkin kameramen boleh sepintas lalu. Dan apakah masalah kereta ini dan kenapa dia berdatang sini? Masalahnya adalah kereta boleh hidup. Itu yang pertama, kereta boleh hidup tapi tidak boleh rest. Seolah-olah masalah TPS, seolah-olah masalah minyak tidak sampai, seolah-olah, namanya seolah-olah ya. Dan dipahamkan kereta ini kereta banjir. Dan kereta ini sudah pergi sama bengkel lain dan sudah diganti elektrik pump, TPS, dan juga filter minyak petrol. Jadi kenapa kereta ini masih still masalah? Dan masalah yang lagi satu lagi, ketika sejuk mau 3 atau 4 kali baru hidup. Dan alhamdulillah hari ini kita akan tengok ni kereta, dan orang yang hantar sini videonya mungkin kameramen boleh ke sini untuk kita tengok apakah tanda-tanda masalah asal kereta ni. Jadi mungkin kameramen boleh ke sini untuk saya bagi tengok ya. Nah, ini keretanya asal, dia enjin boleh hidup tapi tidak boleh start, ini masalah. Kunci start. Oke, dia hidup juga. Nah, ini time dia panas lah. Cuma dia tidak boleh rest lah. Nah, kalau kita pinjam minyak dia mati. Oke. Alah. Mungkin hidup. Tidak boleh rest. Kalau rest dia Mati. kita boleh tarik lah. Kita rest dia mati. Alright, itu yang pertama yang kita tahu. Jamaah. Masalah yang lain kalau kita tengok apa yang keluar di sini, ini time di workshop lain lah dia tarik. Kalau ada plate number harap kameramen jangan tengok plate number. Ini dia tarik lah dari bengkel lain. So ini video diantar di grup lah, kan kita tengok di sini. Dan masalah ketiga, ada 3 masalah, basap, terbakar ya. Ada wiring short lah di dalam. Jadi kita buka dashboard takut ada wiring short. Ini kereta banjir ya, kereta banjir. Dan ini sebelum kita buat lah, ini tengah running tadi ada asap keluar dari sini lah. kameramen nampak ya asap ya. Asap terbakar lah. Kita risau kalau terbakar ini boleh short satu kereta ada. Jadi kita buka dashboard untuk kasih confirm betulkah ada masalah dalaman. So seterusnya gambar yang dikongsi juga daripada grup saya. Apa? Ini apa lagi? Ini kita setelah buka. Ini kita nanti kita nyatakan lah, ini sudah ada nih ya. So kita pergi ke sini kereta nih. So kereta ini menggunakan enjin 1.3 Fuji 13. Coba kameramen tengok apa jenis enjin dan menggunakan MMC. MMC ini macam beginilah. Ini Fuji 13. Fuji 13 ya. Fuji 13 mana 1.3. Kalau Fuji 15 1.5. So sekarang ini dia ada 2 jenis Fuji 13 nih dengan 1.5 nih, dia ada MMC, ada video. So kita tengok sini. Ini jenis MMC. Kalau video dia ada crankshaft sensor, dia ada camshaft sensor, dan dia tidak menggunakan distributor assembly. Macam ini dia gunakan distributor assembly. Ya, menggunakan distributor assembly di mana pickup point ada di dalam, distributor ada dalam, coilnya pun ada di dalam. So 3 dalam 1. Dan crankshaft sensornya tidak ada. So mana-mana fuel injection, patutnya dia kena ada firing order. Sama ada melalui distributor pickup point di dalam ni, dia ada satu sensor di dalam ni, ataupun menggunakan crankshaft sensor macam video. Okey, untuk kereta ini, ya, untuk kereta yang ini kita tengok dia menggunakan sistem MMC. 1.3 kah 1.5 dia ada MMC, dia ada video. MMC ni betul-betul daripada Jepun lah. Kalau video ni dia di Malaysia.
Di Malaysia dibuat. Nah, dibuat di Malaysia. Kerjasama di sinilah. Macam CKD dengan CBU lah lebih kurang. CKD part daripada China. Contohlah kereta X70 daripada China sampai sini digabung jadilah dia CKD. Kalau CBU contohnya daripada Jepun memang totally dari Jepun. Itu komplit dari sini CBU. Macam ini dia betul-betul daripada Jepun, tangan orang Jepun bikin, ya. Jadi sekarang ini kita tengok apa masalah kereta ini. Satu, susah mau hidup. Yang kedua, tidak boleh rest. Yang ketiga, berasap. Berasap sebab ada shortcut alam-alam namanya kereta banjir. Dan yang sudah dia tukar, kameramen sini. Yang dia sudah tukar, ini TPS di baru, nampak ya, baru. Dan electric pump, yang ini baru electric pump pula nih. Petrol filter. Sekejap saya ambil stick dulu. Oke. Alright. Ini petrol filter nih. Ini petrol filter dia. Ya, petrol filter. Kita simpan sini dulu. So, yang ketiga dia sudah ganti electric pump. Electric pump ni duduk di dalam tapi kena turun tangki lah. Di dalam tangki nih. Saya tengok dia sudah tukar di dalam ni, di bawah ni. Di dalam tangki ni. Saya tidak nampak lah. Dia bukan macam Myvi. Kita tengok dari sini. Ini tidak ada, ini sensor saja. Pelampung saya punya. Electric pumpnya duduk di dalam. So, dia pun sudah ganti. Saya tidak tahu mana yang asal dia punya electric pump. Dia sudah ganti. Still tidak boleh juga rest. Jadi, apa yang kita kaji. Dan ini kita sudah pasang habis. Kita cek relay. Kita cek dan wiringnya. Ada 4 masalah. Wiring pil pumpnya pun dia kasih direct. Ada dia punya konten yang direct. Nanti kasih ini sementara saya bercakap. Oke, jadi sekarang kita akan start kereta ini. Mungkin kameramen boleh follow saya. Cuma ini nanti kalau kita tes, kameramen kena duduk di besi lah. Jadi kita akan tes kereta ini. Ini kita menggunakan ECU asal ya. Kameramen boleh ke sini ya. Oke, sekarang kita akan start kereta ini. Dan kereta ini yang buka-buka semua bukan kami ya. Yang buka-buka semua kasih telanjang ini bukan kami. Ownernya sendiri yang kasih bersih. Bagus ya ownernya lah, rajin. Kita akan start. Cek engine pun nak nampak ini mentolnya masalah ya. Begitulah susah mau hidup. 1, 2, 3 kali baru hidup. 3 kali baru hidup. Ini masalahnya yang ini selalunya masalah di bagian distributor assembly. Selalu masalah itu. Ketika tuh api tidak berapa cantik pada mula-mula hidup. Itu yang pertama. Dan ketika kita rest, ya kameramen tengok sini. Dan wiringnya ini banyak kena air lah. Dan kita rest, mati. Tengok di RPM sini, kita start. Oke, hidup Tengok kaki saya rest mati. Oke, start. Dia boleh hidup, tapi kalau rest mati. Kita akan ke depan. Oh, ini TPS-nya yang baru dia ganti nih. Ini TPS dia baru ganti juga. Baru saya jumpa. Ownernya simpan mana lagi? Apa lagi dia ganti nih? Aku pun tidak tahu. Tidak lama dia ganti kereta ini. Oke, jadi sekarang ini kita tengok engine tengah hidup. Oke, tengok belting tuh berpusing sana. Oke, saya akan rest. Saya rest. Kameramen akan mati. Mati engine. Oke, kita akan start ke kameramen situ ya. Start. Zul, start dulu. Oke. Mungkin kameramen boleh jarak jauh sedikit nampak tangan saya dengan itu. Oke, kita rest. Fokus sana, engine mati ya. 1 kali lagi. Start. Oke. Rest nih, sekarang. Kita rest lagi. Oke, mati. Jadi sekarang apakah puncanya benda ini? Satu saja. Walaupun dia sudah ganti TPS, throttle position sensor. Sebenarnya TPS ini dia tidak boleh mematikan engine. Cuma idling tidak cantik. Ya, cuma ada sedikit kaitan relate lah. Apa yang diganti mekanik ini juga tiada isu juga. Dia tidak salah besar. Cuma kurang tepat sajalah. Electric pump ganti, semua sudah ganti tapi masih juga. Dan orang ini dipahamkan dia nampak channel saya. Dia nampak channel saya. Jadi apakah masalah kereta ini? Masalahnya itu ECU saja. Coba kameramen sini. Mungkin kita akan tengok kameramen, kita tengok ECU-nya. Dia punya ECU kereta ini kereta banjir dan orangnya pun sudah kasih bersih. Dan dia sampai sini memang dia towing. Dan kalau kita nampak ini ECU-nya kesan terbakar ya. Kameramen mungkin saya ke sana dan kameramen boleh fokus di sana. Jadi kalau kita nampak kereta ini memang terbakar ya. Kalau kita nampak dia punya ini terbakar. Kita nampak sekejap. Alright. Ini kita tengok terbakar nih. Kesan terbakar semua. Kesan air, nampak nih air. Ini air semua nih.
Boleh kasih begini nih. Ini air semua nih. Ya, air. Nampak nih, air. Ini kesan terbakar nih. Dan kalau kita nampak dia punya bekas nih diode, transistor, dia punya driver nih, tengok nih driver dia. Bukan driver pemandu pelancong tuh. Driver 1 2 3 4. Driver dia punya microprocessor pun macam ada short-short lah. So kita akan tukar isu lama nih. Ini isu dia ya, ngasal lah. Nampak ini kesan terbakar. Nampak nih kesan air nih, nampak nih. Kesan air lah. Banyaklah kesan air. Jadi memang dia short lah. Benda berada di bawah. So isu dia ada banyak jenis ya. So kita akan buka, mungkin kameramen akan tolong buka dulu. Sementara kita tes. Hold dulu. Oke, assalamualaikum. Ini di kiri saya. Di kiri saya adalah yang asal. Di kanan saya ini adalah baru second lah. So kita nampak di lantai. So kita nampak perbezaan dia. Yang baru dengan yang lama. Ini baru second ori lah. Dia tiada karat. Tiada kesan terbakar. Tiada ya. Kita tengok yang sini. Ada kesan-kesan. Macam bekas air kan. Coba kita tengok kameramen lah. Kasih fokus begini. Tuh, nampak tuh. Air dalam tuh nah. Oke, yang ini kita nampak air kapasitor dia, seramik kapasitor namanya nih. Ini namanya kapasitor jenis kertas. Ini diode. Yang lain tuh diode. Ini resistor yang ini. Diode pun terbakar. Dia punya microprocessor sini. So kita tengok banyak yang hangus lah, terutama bahagian sini lah. Banyak hangus nih. So kita tengok yang sebelah sini yang second ori yang tidak pernah kena air. So kita nampak tidak ada kesan terbakar ya. So kameramen cuma ada tai lipas lah. Malumlah kereta tua kan. Second ori. Ini tai lipas tai lipas ke anak lipas nih. Jangan kamu tengok itu. Kamu tengok yang kesan terbakar saja. So ini oke. So kita sudah tes tadi sebenarnya, kita untuk penggambaran kita buka balik untuk penggambaran konten. So betulkah kereta ini oke selepas kita tukar ECU? Adakah kereta ini boleh rest? Dan pasal tidak boleh start itu masalah transistor dia punya kapasitor distributor assembly. So yang penting sekarang boleh rest. So masalah kereta ini ada lagi masalah lain lah, yaitu distributornya tidak berapa bagus. So yang penting boleh rest, yaitu 2-3 kali juga startnya. Jadi kita akan masukkan di sini. So kita akan masuk, kameramen boleh fokus. Saya masukkan dulu. Oke. Masuk. Ya, kita masuk sini. Alright. So ini kita sudah pasang. Ini ECU baru second lah. Yang direct electric pump tuh, ini yang ini dia kasih direct tadi lah. Ini kita sudah kasih balik original. Oke, sekarang kita tengok adakah kereta ini dia senang start. Bukan senang start, boleh rest ya. So kameramen mungkin fokus pergi bahagian dia punya meter ya. Kita akan rest. So kereta ini masalah inilah. Right. Oke, kita one kick juga. Tapi kalau dia sejuk tetap masalah yang sama, itu masalah lain. Oke, sekarang kita akan pijak pedal. Oke, boleh rest boleh rest boleh rest. Oke, kita akan ke depan. Kita akan tes. Dan kereta ini mungkin kita akan tes di luar barangkali. Ya. Oke, sekarang tengah hidup. Ya, kita rest. So, ini kereta kita akan uji dalam. Jadi kita minta kameramen mungkin untuk masuk. Tapi minta maaf kursinya tidak ada, jadi kameramen kena duduk di belakang lah. Kita akan tes ini meter. Jadi kasih lari tayar tuh. Oke, kita hold dulu. Kita akan tes jalan raya. Oke. Alright. Jadi kameramen steady ya. Dia bukan kameramen. Oke, kita hold dulu. Oke, assalamualaikum Kita sekarang uji ini kereta. Adalah ikonnya nih tidak oke. Ada lagi cerminnya lagi, kesian dia hidup. Jadi kameramen saya mungkin kepanasan, jadi minta maaf saya. So kita akan uji kereta ini, takut time race saja dia oke, time jalan masuk gear pula masalah. So kameramen fokus di kilometer nanti. So apa-apa benda kita akan jalan. Kita jalan. Oke, kita akan jalan ya. Alright, kita sekarang masuk gear 2. Tengok kaki saya. Jangan tengok wiringnya, memang brutal ini keretanya kali, tanpa banyak wiring dia. So kita fokus mana yang dia suruh saya lah. Sekarang kita jalan sudah.
Oke, kita jalan ya. Jadi saya harap kameramen saya ini steady. Dia bukan kameramen nih, kamera girls. Dah lah bertutup cerminnya, dah ada lagi ekornya. Sansara bos. Ya. Jadi kita akan jalan, cuma kereta ini banyak geduk-geduk, kaki-kakinya pun masalah. So kita sekarang tengah uji sudah. Ya. Cuma temperaturenya nggak tahu dia tidak normal kan apa nih. Kalau kita nampak ya, temperature pun masalah juga nih. Tidak berapa normal, tapi kita akan tes sekejap saja. Yang penting kereta ini boleh rest, poinnya itu saja. Ya. Oke, kita jalan sambil buka pintu sebab panas. Tingkap pun tidak boleh turun. Kita try saja lah. Tidak tahu mitanya ini oke gak juga nih. Kita tengok kilometer aja lah. Right, kita akan jalan sekejap lagi dan mungkin 1 round. Oke, kita jalan. Oke. Alright. Oke, sekarang ini gear 2. Kita laju. Alright. Signal pun tidak ada. Matilah ini kereta. Signal pun tidak ada. Oke, kereta ini kita uji jalan. Oke, kameramen oke. Hah? Kaki pasang kuda-kuda. Ini. Oke, jadi kita akan jalan. Dia punya kaki saya pun kena tendang-tendang di bawah ini, rotadisnya bengkok juga. Signal enggak ada di kereta, eco enggak ada, blower enggak ada, ikut blower terbasap kendaraan. Oke. Sekarang kita akan tekan emergency. Emergency ada kah? Emergency pun jadi signal kah? Oke, jadi ini kereta kita tekan emergency jadi signal. Kita tekan signal langsung dia jalan. Oke, tidak apa, kita fokus pada yang dibayar saja. Oke, kita akan jalan. Ya mungkin insyaallah 1 round saja, panas kita ini. Oke. Jalan. Oke. Alright. Oke, gear 3. Gear 4. 100 ah. Oke, 100 lebih. Oke, kita akan stop pelan-pelan. Kita bawa anak orang nih. Ya. Oke. Wih, dia punya kelas nih. Keras pula. Siapa? Jadi kereta ini pun dia punya kelas pun agak keras. Masuk habis. So kita akan jalan. Oke, ini gear 1. Alright. Gear 2. Gear 3. Kita buka pintu sebab panas. Oke. Alright. Nampaknya kereta ini oke. Cuma dia bagian gearboxnya pun nih, dia punya adjust cast ini pun salah lah. Nampalah kita bikin saja. Jadi sekarang dia punya isu baru sana. Kameramen boleh tengok. Ini yang kita pasang. So kita tengah berjalan sudah ini. So dia punya masalah tidak besar, yaitu masalah isu. Bila isu ini ada 2 jenis tau. Dia ada isu jenis ada sealer. Satu lagi ada isu jenis tidak menggunakan sealer. Jadi mana lebih baik yang isu yang ada sealer. So sekarang kita menuju ke bengkel. So apa yang penting sekarang ini adalah kereta ini selesailah. Untuk bagian ini sebenarnya banyak masalah lain kereta ini. Wiring masalah, ya signalnya pun tidak ada. Jadi kita tekan emergency, jadi signal ke kiri. Mentol ini pun mungkin putus kan. Jadi boleh buatlah. Dan banyak bunyi ketukan duit di dalam nih. Jadi dalam tingkap nih kami di dalam buat penggambaran tidak boleh terbuka, ekor lagi tidak ada. Demi konten dan edukasi ini mudah-mudahan sanggup kita berkorban berpanas ya. Terima kasih dengan kameramen kita ya, kameramen kita nih Ayu orangnya, dia sanggup duduk ya untuk sama-sama kita share ilmu. Jadi itu saya daripada saya, barangkali kereta ini dianggap selesai dan ownernya boleh ambil. Dan kalau nak tunggu lagi sampai dia komplit nih kereta memang banyak kosnya sebab wiring lain pun dia ada masalah. Cuma kita fokus pada bahagian yang dia minta sahajalah dulu. Yang penting kereta ini oke. Jadi sekarang ini kereta sudah sampai dan itu saja daripada saya untuk pengetahuan. Kita akan tamatkan penggambaran ini. Cuma kita akan selingkan sedikit kenapa terbakar hangus adalah blower di sini. Mungkin kameramen boleh tengok ya.
Blower nih panas. Oke, blower nih ada blower motor. Coba. Ini namanya blower motor. So yang asap terbakar tuh yang ini. Dia short. Bila kita on dia berasap nih. Jadi dia short di sini, dia keluar asap dan kita takut nanti ada wiring lain di dalam. So kita buka, nasib tidak sempat dia terbakar habis. So dalam kamera itu kita nampak dia berasap sini. So kita minta ownernya untuk ganti itu blower saja. Ganti blower dan apa yang penting adalah jangan dibiarkan yang short tuh. Takut nanti ada lagi masalah lain. Jadi bagi aku itu saja penggambaran ini, yaitu ECU jenis sealer, ECU jenis open sealer macam inilah yang biasa punya. So yang jenis sealer itu seperti inilah. Yang ini contoh yang sealer jenis seperti ini tahan lah sebab dia ada sealer di tepi ini. Walaupun macam mana pun air tidak boleh tembus secara direct, walaupun dia ada risiko juga. So dia ada seal di sini dalam ni. Tapi jika berterusan benda ini akan rosak juga. Banding dengan yang ini macam itu tadi, dia open. Ini tidak ada seal langsung. Jadi kalau kena air otomatis masuk air di celah-celah sini. Otomatis masuk air seperti ini. Dia akan masuklah. So masalahnya ECU saja yang rosak. So kalau kita nampak kesan terbakar, itu yang menyebabkan kereta ini tidak boleh di-rest. So dia rugilah. Electric pump dia rugi juga. Tapi tidak juga rugi kalau dia cuci tangki lah. Alang-alang turun dan kita ganti ECU-nya. Alhamdulillah keretanya oke. Dan itu saja perkongsian hari ini. Bila Anda punya kereta tenggelam banjir, memang kepala kita satu je. Memang ECU pasti short. Ya sebab dia dipahamkan kereta ini separuh tempat duduk dia. Kalau kita tengok kameramen So kameramen sini tengok. Nih. Air di sini parasnya. Dia sampai di tempat duduk sini. So ECU itu duduk sini. ECU itu duduk sini. Dalam ni lah. Jadi kalau air ini penuh, benda ini akan short. Dan yang kedua masalahnya itu dia orang kasih direct. Yang ini. Nih kaki nih. Dia orang ambil daripada ini relay fuel pump, relay ECU. So dia kawin. Jadi dia ambil wire di sini. Short. Sekejap saya tengok dulu. Mungkin hold dulu. Mungkin ada dalam grup. Oke, jadi sekarang ini kita selingan tadi. Kalau kita nampak lah ya. Kita nampak dia punya ECU. Yang direct pump. Coba. Ini kita sudah pasang tes. Ini sudah dia electric pump ini. Coba gelap lah dia bagi nampak. Jadi maksudnya yang di sini nih, diambilnya wire dari sini tuh. Coba kameramen sini. Diambilnya wire yang ini yang bekas kami tutup nih, yang orang kasih direct nih. Direct pergi pil pump terus, dia ikut kunci terus sana. Jadi masalahnya sepatutnya ini barang dia ikut ECU. Boleh tengok saya punya diagram yang channel saya juga. Cuma konten lain lah. Saya ada bagi tahu wiring, ECU, wiring pil pump jangan kasih direct. Ini dia sudah kasih direct nih. Tapi kami tutup balik, ikut sudah original sekarang. So tiada isu sudah lah. Semua pun ikut original. Jadi itu saja konten hari ini. Satu siap peringatan bagi saya, melibatkan wiring jangan main-main, dia boleh menyebabkan kereta terbakar. Jadi hantar kebahagiaan orang yang pakar wiring ataupun yang spesialis wiring. Macam kami bukanlah spesialis, sangat bila orang minta tolong, siapa kami tolong. Saya wiring ini berisiko tinggi. Satu lambat siap, duitnya sedikit, masa banyak. Tapi kalau orang mau guna juga khidmat saya, kesian juga 7 bengkel lah, 8 bengkel lah, pasalah kami terima. Bukan saya mau pun itu job, sebab dia buang masa banyak. Kami buat bagus repair gearbox dengan ekon saja, itu laju duitnya. Tapi bila orang sudah minta tolong, jadi perasaan simpati, kesian itu ada. Sebab terus terang, kalau kamu tanya mana-mana komen, kalau melibatkan wiring, dia sanggup tuh bol 3 biji kereta, kau suruh dia wiring. Begitu juga kami sama juga. Cuma bila orang minta tolong, kita tolong. Cuma bagi masa dan kena sabar lah. Kena sabar bagi masa. InsyaAllah kita akan coba tolong. Tapi kami bukan mau repair sangat nih wiring. Sebab, yalah, walaupun kami paham tentang pergerakan wiring itu bagaimana, input, output, tapi kita dari sudut bisnis bang, masa banyak terbuang di sana. Tapi kalau orangnya itu spotting, bila-bila siap bang, itu kami terimalah. Kalau yang jenisnya tergesa-gesa, tidak ada appointment, terus mau siap, ini wiring troubleshoot memang tidak boleh cepat. Ya, jadi alhamdulillah hari ini siap sudah. Jadi insyaallah itu saya jika konten seperti ini bermanfaat, bagus, jangan lupa subscribe, like ataupun share ataupun komen ya. Mungkin Anda pengguna Wira juga ataupun pengguna kereta-kereta lain, jangan kasih direct itu electric pump, jangan kasih direct red wiring. Ya, jadi yang terbakar tadi itu solusinya hanya ganti blower saja. Dia short gara-gara kena banjir. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.